Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatun Hasanah. Saya berasal dari Malang dan umur saya 18 tahun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Membentuk Generasi Milenial yang Islami. Selamat menyaksikan, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi ya Muhammad ya Shadiqam bilwadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi minal fardi somadin. Uhayyikum tahiyatal Islam, tahiyah la tafutu bizamanil fa'iq wala tatahuru bisahabis thaqafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, seluruh panitia penyelenggara lomba yang saya hormati, serta sahabat-sahabatku yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai detik ini Allah masih memberikan anugerah kepada kita berupa nikmat sehat tanpa cacat, iman dan Islam yang masih melekat, dan selamat dari godaan setan yang selalu mendekat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa risalah yang penuh arti, pengikis kehidupan yang tak pasti menuju semesta alam yang penuh arti. Dan karena beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman kejayaan, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, saya Khalifatun Hasanah akan menyampaikan pidato yang berjudul Membentuk Generasi Milenial yang Islami. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sungguh miris. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi di negeri ini. Dekadensi moral perlahan merajalela, seolah-olah menjadi kultur, sampai-sampai mengesampingkan antara hak dengan yang batil. Betul, dimulai dari pergaulan bebas yang tidak mengenal batas, puluhan wanita dilecehkan, pembunuhan keji dengan cara mutilasi, bahkan sekelompok orang rela mati bersamaan demi minum minuman yang memabukkan. Na'udzubillahi min zalik. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya lemahnya iman. Apabila iman seseorang sudah melemah, pasti jiwa keislaman seseorang akan ikut melemah. Apabila jiwa keislaman seseorang, terutama generasi mudanya melemah, wallahu a'lam bissawab. Lantas, bagaimana untuk membentuk generasi Islami? Generasi yang bukan Islam hanya dari syahadatnya, generasi Islam yang bukan dilihat dari KTP-nya, generasi Islam yang bukan hanya dilihat dari kopiahnya saja, melainkan generasi Islami secara lahir maupun batinnya. Saya akan memberikan 3 cara untuk membentuk generasi Islami. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, cara yang pertama, peliharalah sholat. Affah Al-Qaudi pernah mengatakan di dalam syairnya,
Sesungguhnya tidak ada rumah tanpa dibangunnya tiang, dan tidak ada tiang tanpa dibangunnya pasak. Maka tiang dari agama Islam adalah sholat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-sholat. Inti dari segala perkara adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat. Yang kedua, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah sampai kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jelaslah sudah bahwa seorang pemuda sejati adalah yang hubungan interaksi dengan Tuhannya saja baik, apalagi hubungan interaksi dengan sesama makhluknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya akan ada 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah di dalam naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungannya, melainkan seorang pemuda yang tumbuh di dalam ketaatannya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, maka sebagai generasi muda kita harus memiliki karakteristik taqarrub ilallah, yakni mendekatkan diri kepada Allah dan mengajak dalam kebaikan. Yang ketiga, jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Utamanya ibadah dari umatku adalah membaca Al-Quran. Maka apabila Al-Quran sudah menjadi jiwa kita, kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan, insya Allah, Allah akan memudahkan urusan kita dan memberikan ridhonya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita meningkatkan amal ibadah kita. Bukan hanya kuantitas yang ditingkatkan, tetapi juga kualitas amal ibadah kita. Mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang biasanya sibuk dengan urusan pribadi, gunakan kesempatan ini untuk menjalin silaturahmi. Yang biasanya sibuk mengejar urusan dunia, gunakan kesempatan ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dari hari ke hari kita semakin lupa diri. Karena man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah orang yang celaka. Hadis riwayat Hakim. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah, dan semoga
pandemi ini segera Allah angkat dari dunia. Allahumma amin. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembayang berlama-lama. Semoga pidato saya membawa berkah, juga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.